Bab 3296, Orang yang benar-benar cerdas. Julian melirik Fuzi lagi, lalu mengalihkan pandangannya ke dua lainnya. Joel dan Luther gemetar dan segera menundukkan kepala. Kalian berdua takut mati. Julian menyipitkan matanya sedikit. Jelas sekali, kan? Siapa sih yang tidak takut mati? Lagi pula, mereka yang berkuasa dan menduduki jabatan tinggi telah lama dibutakan oleh hawa nafsunya akan kekuasaan. Semuanya mengira dapat hidup lama di surga dan dapat menikmati kekuasaan tertinggi ini selamanya. Detik berikutnya, Julian tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dua rune mengerikan dari kutukan kekacauan asli tingkat ke-6 langsung menyelimuti Joel dan Luther. Diselimuti prasasti kutukan berwarna-warni, Joel dan Luther secara bersamaan menjerit kesakitan, jatuh ke tanah dengan suara keras dan berguling-guling ke segala arah. Melihat ini, Fuzi benar-benar terkejut. Setelah sekian lama, semua kutukan di tubuh kedua orang itu terserap, tetapi mereka duduk di tanah dengan tubuh bermandikan keringat, terengah-engah, dan tampak sangat acak-acakan. Kalian seharusnya bersyukur telah membesarkan anak-anak yang baik. Julian menatap mereka berdua dan berkata dengan dingin, kalau tidak, aku tidak akan mengutuk kalian sekarang, aku akan membuat jiwa kalian lenyap. Mendengar ini, Joel dan Luther, yang telah terkena kutukan, menutup mata mereka dengan putus asa, sementara Fuzi, yang berdiri di samping, buru-buru membungkuk dan menggenggam tangannya. Sekarang kau punya pilihan, kata Julian, melafalkan setiap kata dengan jelas. Kau harus tunduk dengan tulus, atau aku akan melumpuhkan seluruh kultivasimu, menghapus sebagian ingatanmu, dan mengampuni nyawamu, sebagai cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada anak-anakmu. Mendengar ini, ketiganya bertukar pandang dengan getir. Di mana ada pilihan lain? Apakah semudah itu untuk mencapai tingkat kultivasi setinggi itu? Setelah ragu sejenak, Fuzi menatap Julian dengan saksama. Teman muda Julian, bagaimana nasib akhir ketiga sekte kita? Bisakah kau katakan yang sebenarnya? Mendengar ini, Joel dan Luther segera mendongak, mata mereka dipenuhi ketegangan saat menatap Julian. Entahlah. Julian memberikan jawaban yang mengejutkan mereka, mungkin kita akan mencapai tingkat yang lebih tinggi, atau mungkin kita semua akan menjadi abu. Mendengar ini, mata Joel dan Luther langsung meredup, lalu berubah putus asa, dan mereka menutup mata. Fuzi mengelus jenggotnya, mendongakkan kepalanya, dan tertawa terbahak-bahak. Joel dan Luther membuka mata mereka lagi, menatapnya seolah-olah dia adalah monster, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Segera setelah itu, Fuzi mengibaskan jubah panjangnya dan berlutut di depan Julian dengan suara gedebuk, aku, Tian Wei Tian, bersedia dengan tulus tunduk kepada sahabat muda Julian. Mulai sekarang, kita akan berbagi hidup dan mati, dan tidak akan pernah mengkhianati satu sama lain, dengan kontrak jiwa sebagai buktinya. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sebuah kontrak jiwa tiba-tiba melayang di depan Julian. Joel dan Luther langsung terkejut. Mereka tidak menyangka Fuzi akan tertipu untuk menandatangani kontrak jiwa oleh jawaban ambigu Julian. Fuzi mengabaikan ekspresi terkejut kedua orang itu dan mengangguk tulus kepada Julian. Julian tanpa basa-basi lagi. Ia mengulurkan tangan dan mengirimkan semburan kekuatan ke arah kontrak jiwa, yang langsung bereaksi dengan kilatan cahaya. Melihat ini, Joel dan Luther buru-buru berlutut, juga mengikrarkan kesetiaan mereka kepada Julian, tetapi mereka tidak melakukannya setepat Fuzi. Baiklah, Julian mendesah pelan, untuk saat ini, kalian bertiga harus membantu anak-anak kalian menstabilkan sekte masing-masing. Prestise mereka mungkin masih bergantung pada kalian. Mengenai wilayah asli yang luas di dalam jembatan menuju surga ini, kalian semua dapat bergerak bebas. Namun, wilayah asli sekte kalian masing-masing masih perlu ditentukan untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik di masa mendatang. Pada saat yang sama, aku harus dengan sungguh-sungguh memberitahu kalian semua, kata Julian dengan suara tegas, entah itu langit luar, gerbang absolut, atau dinasti abadi, kalian boleh bersaing, tetapi kalian tidak boleh bertarung satu sama lain, karena kita memiliki musuh yang jauh lebih kuat untuk dihadapi selanjutnya. Sedangkan untuk kalian bertiga, Julian tersenyum tenang, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kekuatan hitam dan putih memancar dari mereka bertiga secara bersamaan, yang segera ditarik keluar oleh Julian. Dalam sekejap, mereka bertiga merasakan level kultivasi mereka turun dari level ke-8 puncak ekstrim setengah langkah ke puncak kesengsaraan ke-9 di alam surgawi agung, dan mereka semua menunjukkan ekspresi panik. Jangan cemas, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, kata Julian tenang. Karena apa yang kau sebut setengah langkah tingkat ke-8 ekstrim itu hanyalah kedok yang digunakan Tai Chi untuk memanipulasimu. Di permukaan, Anda telah memperoleh sedikit kekuatan Tai Chi, dan kekuatan Anda telah meningkat pesat. Namun, ini bukanlah tingkat kultivasi yang Anda capai sendiri. Melainkan, ini adalah kekuatan yang dipinjamkan Tai Chi kepada Anda untuk menaklukkan dan membingungkan Anda. Kekuatan ini dapat diambil kembali kapan saja. Jika kau terus berpegang teguh pada secerca kekuatan Tai Chi ini, bukan hanya akan menunda kultivasi aslimu, tetapi kau juga tidak akan pernah bisa mencapai puncak sejati 9 kesengsaraan, yang biasa disebut puncak ekstrim setengah langkah. Jika kau tak mampu mencapai puncak setengah langkah sejati, bahkan jika aku menempa tubuh emas untukmu, kau takkan pernah punya kesempatan mencapai puncak minor. Mendengar itu, mereka bertiga pun serentak membelalakan mata, menampakkan ekspresi tidak percaya. Mereka pada awalnya adalah ahli puncak alam kesengsaraan ke-9, hanya saja lebih kuat daripada ahli puncak alam kesengsaraan ke-9 saat ini. Secara logika, seseorang seharusnya menguasai jejak kekuatan kekacauan asli untuk benar-benar mencapai puncak kekuatan.
Akan tetapi, setelah mereka bergabung dengan Taiji, mereka diberi sedikit kekuatan oleh Taiji atas jasa-jasa mereka, sehingga mereka ditarik secara paksa ke puncak setengah langkah, dan bahkan menciptakan semacam level 1 hingga 9, yang mereka anggap tidak dapat diandalkan. Setelah mendengarkan kata-kata Julian, dia akhirnya mengerti dan menyadari kebenaran. Taichi benar-benar berbahaya, seru Luther. Aku tahu setiap kali kita menerima hadiah, itu adalah ramuan atau kekuatan ini. Ternyata semua ini hanya untuk memanfaatkan kita. Sudah kuduga. Joel juga mencibir, kalau Taiji benar-benar ingin meningkatkan kultivasi dan kekuatan kita, mereka pasti sudah membuka alam semua surga. Buat apa repot-repot begini? Jadi, inilah triknya. Setelah mendengarkan keduanya, Fuzi menatap tajam ke arah Julian. Teman muda Julian, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat menempa tubuh emas untuk membantu kita mencapai puncak kecil. Mendengar ini, mata Joel dan Luther berbinar. Julian tersenyum tenang, berpikir bahwa Fuzi cerdas dan selalu mampu memahami poin-poin penting. Itu tergantung keberuntungan dan rezekimu. Jika kau punya cukup bahan, aku bisa menempa tubuh emas. Kuncinya adalah apakah kau bisa mencapai puncak sejati 9 kesengsaraan dan mencapai puncaknya. Setelah mengatakan ini, Julian berbalik dan pergi. 3 orang sisanya saling berpandangan, masing-masing dengan ekspresi bingung. Setelah beberapa lama, Joel menatap Fuzi dan bertanya, mengapa kamu begitu percaya padanya sampai-sampai kamu menandatangani kontrak jiwa? Ya, Luther juga menatap Fuzi, kakak Fuzi, bukankah kamu terlalu emosional? Mendengar hal itu, Fuzi mengelus jenggotnya dan tertawa terbahak-bahak. Jika dia benar-benar memberikan janji-janji kosong kepada kita dan membicarakan hal-hal yang mustahil tercapai, saya akan lebih skeptis. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pipi Luther dan Joel berkedut sejenak sebelum mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan kesempatan penting, tetapi mereka tidak bisa menyesalinya sama sekali. Bab 3297, Utusan Taichi. Dengan Nilamri, Putri Roxana, dan Tapas masing-masing memegang artefak suci sekte mereka, dan dengan para pemimpin dari 3 sekte utama yang secara pribadi mengawasi situasi, makhluk dan pengikut di dalam jembatan ke surga akhirnya menetap dengan tertib. Sementara itu, semua roh terbang yang berkumpul di sini juga menetap di dunia asal kecil Kunyun. Pada saat ini, Julian berdiri di jembatan menuju surga, tangannya di belakang punggung, menatap dunia asal yang luas di luar jembatan. Dia bingung. Dengan keributan seperti ini, bahkan jika Taiji sendiri tertahan oleh Ardam dan Tuan Suci Freya, bagaimana dengan kekuatan super Taois dari alam asal? Mengapa Albert, Everett, dan terutama Santo asli yang mulia, tetap diam sepenuhnya sampai sekarang? Anda harus memahami bahwa penghalang jembatan surgawi miliknya telah memutuskan titik tumpu strategis terpenting dari 2 aliansi utama mereka, yang menghubungkan 3 ruang asal dunia gelap, Skynet, dan Wastelen menjadi satu. Ini adalah situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka, dan bahkan telah menciptakan keseimbangan kekuatan 3 arah di antara berbagai kekuatan di dunia asli. Mungkinkah mereka sudah menemukan sesuatu? Tepat pada saat itu, Arjuna dan Zola terbang dan langsung melemparkan makhluk berlumuran darah ke kaki Julian. Aku salah, aku benar-benar salah, aku tidak akan melakukannya lagi. Para senior, kakek, ayah, tolong ampuni aku, wah. Mendengar tangisan yang tiba-tiba itu, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang kau tangisi? Zola menendang makhluk itu dengan kesal, diam, atau aku akan meninjumu 100.000 kali lagi. Dalam sekejap, makhluk itu menutup mulutnya, tetapi terus bersujud berulang kali. Tuan muda sekte asli benar-benar tak punya nyali, kata Arjuna kesal, kau benar-benar telah mempermalukan ayahmu. Makhluk itu tidak berani membantah, ia hanya terus bersujud, dan bahkan tangisannya berubah menjadi isak tangis pelan. Pada saat ini, Julian berbalik dan menatap makhluk yang berlumuran darah, memohon belas kasihan dalam keadaan menyedihkan. Benar saja, orang ini adalah putra tunggal dari asli Saint Venerable, tuan muda dari sekte asli yang pernah dikendalikan olehnya dengan sihir kutukan dan selalu menimbulkan masalah bagi ayahnya, Yannick. Orang ini sungguh beruntung. Ia diculik oleh Albert begitu lama, tetapi tidak disiksa sampai mati. Malah, kultivasinya malah meningkat. Senior Bifang, Arjuna menatap Julian, untuk apa kau membutuhkan pengecut ini? Zola, dia punya kekuatan setengah langkah puncak level 3, tapi dia bahkan tidak berani bertarung. Sampah. Julian tersenyum tenang, kalian semua berpikir bahwa orang-orang seperti kalian, laki-laki dan perempuan yang liar, hanya tertarik pada perkelahian dan pembunuhan untuk bersenang-senang. Arjuna dan Zola keduanya mengeluarkan suara, dan menundukkan kepala mereka dengan agak canggung. Tuan muda Yannick adalah seorang pasifis, kata Julian sambil tersenyum. Terutama, dia mengerti arti orang bijak tunduk pada keadaan. Arjuna. Zola. Berdiri, desah Julian pelan. Yannick yang tengah bersujud berulang kali terkejut, lalu perlahan mengangkat kepalanya, menampakkan ekspresi ketakutan yang amat sangat. Saat itu, dia berlumuran darah, bukan hanya di sekujur tubuhnya, tetapi juga di wajahnya, mirip kucing yang berlumuran darah, sangat acak-acakan. Senior menyuruhmu berdiri, kata Arjuna dengan kesal. Yannick mendengus, lalu buru-buru bangkit dan membungkuk serta mengangguk pada Julian. Kalian berdua turun duluan. Julian melambaikan tangannya, Zola dan Arjuna bertukar pandang lalu segera pergi. Baru pada saat itulah Julian berbalik dan menatap Yannick, kamu telah menderita, anak-anak itu begitu bodoh.
Yannick memaksakan senyum yang lebih mirip seringai, lalu berkata dengan nada bingung, menjawab pertanyaan senior ini, aku tidak pernah membunuh makhluk apapun di dunia gelap, karena aku berteman dengan salah satu penguasa dunia gelapmu. Setelah berkata, oh, Julian bertanya dengan penuh minat, siapa itu? 49, kata Yannick buru-buru, aku banyak membantunya saat itu, dan kami bisa dibilang berteman, jadi tolong jangan bunuh atau siksa aku. Ayahku yang punya dendam terhadap dunia bawahmu. Tentu saja, jika Anda mengizinkan, saya akan memutuskan hubungan ayah anak saya dengannya sekarang dan tidak akan pernah berhubungan apapun dengannya lagi. Mendengar kata-katanya, Julian tidak dapat menahan tawa. Senior, kau tidak percaya padaku? Tanya Yannick cepat, suaranya bergetar. Aku bisa menandatangani kontrak jiwa sekarang. Baiklah, Julian melambaikan tangannya untuk menyela, putramu dalam bahaya di sini, dan kau, sebagai seorang ayah, tahu itu tapi tidak berbuat apa-apa. Ayah seperti itu sungguh tidak baik. Mendengar ini, Yannick menarik pipinya, lalu menundukkan kepalanya tanpa daya, dia mungkin telah dijerat oleh Master Tai Chi. Master Tai Chi. Julian mengerutkan kening. Jelaskan lebih jelas. Yannick terkejut, lalu buru-buru mengangkat kepalanya, senior, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi meskipun ayah saya adalah pemimpin sekte asli dan pemimpin aliansi baru, kata-katanya belum tentu merupakan hukum. Di sini, orang yang benar-benar memiliki keputusan akhir adalah utusan Tai Chi. Siapa utusan Tai Chi? Julian bertanya lagi. Tentu saja, mereka adalah utusan yang dikirim oleh Dewa Tai Chi. Yannick buru-buru berkata, kekuatan mereka mengerikan. Mereka secara khusus bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai sekte dan kekuatan di dunia asal kita, memberi pahala kepada yang baik dan menghukum yang jahat. Mendengar ini, Julian sedikit menyipitkan matanya, apakah Justice League juga memiliki gerbang nomor 1 di dunia? Tentu saja. Yannick mengangguk cepat, Dewa Tai Chi mengirim 2 utusan, satu ke aliansi baru kita dan yang lainnya ke aliansi keadilan. Bagus sekali. Julian melengkungkan bibirnya membentuk senyum aneh, Tuan Muda Yannick, apakah Anda ingin bertemu ayah Anda lagi? Yannick terkejut dan buru-buru mencoba bersujud lagi, tetapi Julian menghentikannya. Katakan yang sebenarnya, kata Julian sambil menatapnya tajam. Jangan bohong padaku. Pipi Yannick berkedut, ini, tentu saja. Aku akan membawamu menemui ayahmu sekarang, dan kita juga akan bertemu dengan utusan Tai Chi itu, kata Julian sambil meraih lengan Yannick. Tidak. Yannick buru-buru berkata, senior, aku tidak bermaksud meremehkanmu, tapi utusan Tai Chi itu memiliki kultivasi puncak Tai Chi kecil. Begitu kau sampai di sana, kau mungkin tidak akan pernah kembali. Kalau bukan karena tingkat kultivasi Xiao Jidian, aku tidak akan repot-repot bergerak. Setelah berkata begitu, Julian menarik Yannick dan langsung terbang. Setelah beberapa langkah Taiksu Hongmeng, mereka tiba-tiba menghilang di balik penghalang jembatan Tongtian yang luas. Bab 3298, berbicara sambil berlutut. Di dalam aula utama markas aliansi baru di dunia asal agung bela diri ilahi. Sosok misterius dan kuat, berpakaian jubah hitam dan dikelilingi aura hitam dan putih, yang wajahnya sepenuhnya tertutup, duduk di dipan emas cemerlang milik Santo asli. Adapun yang mulia suci yang asli, yang merupakan pemimpin aliansi baru, dia berlutut di tanah, bahkan tidak berani bernapas. Jika ada makhluk hidup di luar sana yang menyaksikan kejadian ini, mereka pasti akan gempar. Pemimpin aliansi baru, yang memegang kekuasaan luar biasa atas dunia asal dan mengendalikan nasib makhluk yang tak terhitung jumlahnya, penguasa gerbang asli, sungguh rendah hati dan tunduk. Setelah sekian lama, makhluk misterius berjubah hitam itu perlahan berkata, Master Sekte Asli, di dalam hatimu, manakah yang lebih penting bagi putramu, ataukah bagi Dewa Tai Chi? Mendengar ini, Gaspar buru-buru berdiri tegak, wajahnya dipenuhi keterkejutan, utusan Tai Chi, ini tak tertandingi. Bukannya tidak ada bandingannya, kata utusan Tai Chi dengan dingin, melainkan pemimpin sekte aslimu tidak berani mengatakan kebenaran. Wajah sang santo asli berkedut, dan dia dengan tergesa-gesa dan panik bersujud. Bukankah itu hanya jembatan menuju surga? Mengapa ada fenomena langit yang tidak biasa? Utusan Tai Chi berdiri dengan anggun. Saya tidak percaya ada makhluk di dunia asal ini yang dapat menyebabkan gangguan besar. Saat utusan Tai Chi perlahan menuruni tangga, sang suci asli yang berlutut merasa cemas tetapi tidak memiliki keberanian untuk berbicara lebih jauh. Lagi pula, dia sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Dia tidak peduli dengan nyawa Fuzi, Joel, dan Luther, tetapi dia tidak bisa mengabaikan hidup atau mati putra tunggalnya. Saat ini, baik alam asal Oracle Ilahi maupun alam asal Hegemon dikelilingi oleh penghalang misterius dan mengerikan, yang tidak dapat ditembus oleh indera keilahiannya, dan dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Awalnya, dia akan secara pribadi memimpin sekelompok tokoh kuat dari aliansi baru untuk menyelidiki, tetapi dia dihentikan oleh kemunculan tiba-tiba utusan Tai Chi ini. Ia berdebat dengan guru Tai Chi, tetapi guru itu sangat mendominasi dan tidak mau mendengarkan pendapatnya. Hingga hari ini, ia masih tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh guru Tai Chi tersebut. Bangun! Utusan Tai Chi tiba-tiba menepuk bahu sang suci asli, kau adalah seorang penguasa lokal, yang dihargai oleh Dewa Tai Chi. Jika bawahanmu melihatmu seperti ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi gengsimu. Sang santo asli tidak bangkit, tetapi berkata dengan ekspresi getir, izinkanlah hamba, Dewa tertinggi, untuk pergi dan menyelidiki sendiri. Hamba hanya ingin menyelamatkan putra hamba tidak peduli dengan hal lain. Bodoh.
Utusan Tai Chi itu berkata dengan kesal, kau pikir kau bisa berkeliaran bebas di dunia asal dengan kekuatanmu yang berada di tingkat ke-9 dari puncak setengah langkah ekstrim. Jangan lupa, masih ada iblis besar di dunia ini. Mendengar ini, mata sang suci asli terbelalak nyeri saat dia bertanya, apakah maksud dewa tertinggi adalah bahwa fenomena aneh jembatan menuju surga disebabkan oleh setan besar Dao Surgawi kegelapan itu? Utusan Tai Chi mendesah pelan, Dao Surgawi kegelapan ini sulit dipahami dan sangat licik. Sejak kemunculannya kembali di dunia asal, banyak sekali makhluk kuat telah dilahapnya. Beberapa kali aku mencoba membunuhnya, tetapi ia selalu lolos, dan setiap kali kekuatannya semakin kuat. Pada titik ini, utusan Teji melirik ke arah yang mulia suci asli, alasan aku melarangmu pergi adalah karena aku sendiri belum memahami situasinya. Ini demi keselamatanmu. Tapi jangan khawatir, pelindung kiri dan kananku sudah pergi, dan kabar akan segera datang. Kekuatan mereka jauh di atasmu, jadi kenapa kau masih khawatir? Mendengar hal ini, sang santo asli akhirnya menghela napas lega dan buru-buru bangkit dari tanah, terima kasih atas belas kasihmu, Tuhan. Jika dia benar-benar Dao Surgawi kegelapan, aku tidak akan melepaskannya kali ini. Utusan Teji terkekeh. Dia benar-benar cantik. Setelah ditangkap, dia akan menjadi harta karun kultivasi ganda terbaik. Tepat saat dia selesai berbicara, sebuah suara kuat tiba-tiba terdengar dari luar aula. Kau pikir kau bisa mengambilnya? Mendengar ini, baik utusan Teji maupun Santo asli terkejut dan menoleh. Mereka melihat sesosok tiba-tiba terbang ke aula dan jatuh tersungkur di kaki mereka dengan bunyi gedebuk, berubah menjadi makhluk misterius berjubah hitam berlumuran darah, nyaris tak bernyawa. Ekspresi wajah sang santo asli berubah drastis, pelindung Teji yang tepat. Menyaksikan kejadian ini, utusan Teji mengepalkan tangannya erat-erat, ini, bagaimana mungkin? Pelindung kananku berada di tingkat kedua alam ekstrim kecil, bagaimana mungkin? Ia tak dapat meneruskan perkataannya, sebab tiba-tiba ia menyadari di luar aula utama, seorang lelaki setengah baya yang tampan dan dewasa, mengenakan jubah ular piton hitam, tengah berjalan masuk sambil membawa kepala manusia yang berlumuran darah. Pria parubaya yang tampan ini memiliki sikap yang tenang dan kalem, tanpa memancarkan kecemerlangan, namun ia memancarkan rasa tertindas yang mengerikan. Auranya yang mengesankan, bahkan tanpa amarah, begitu kuat bagi semua orang. Begitu Santo asli melihat roh lelaki tampan ini, ia langsung murka, kurang ajar. Siapa yang memberimu hak untuk masuk tanpa izin ke aula utama aliansi baru? Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, sang Master Tai Chi melambaikan tangannya untuk memotong ucapannya. Menatap pria parubaya tampan Ling yang mendekat selangkah demi selangkah, sang Master Tai Chi tampak tenang di permukaan, tetapi terkejut di dalam. Karena dia telah menyadari bahwa kepala yang dibawa oleh pria parubaya yang tampan itu sebenarnya adalah pelindung kiri yang dia utus untuk menyelidiki kebenaran. Keterkejutan yang dirasakannya tidak terkira ketika pelindung sebelah kanan dipukuli hingga sedemikian rupa dan pelindung sebelah kiri terbunuh. Yang lebih penting lagi, fakta bahwa dia, dengan tingkat kultivasinya di alam ekstrim kecil tingkat keempat, tidak dapat melihat menembus tingkat kultivasi jiwa pria parubaya yang tampan ini bahkan lebih mengejutkannya. Saat pria setengah baya yang tampan itu perlahan mendekat, dia akhirnya berhenti kurang dari 10 meter dari utusan Tai Chi dan asli Sein. Kemudian, dia melemparkan kepala manusia berlumuran darah di tangannya ke depan, dan dengan sekali sentakan, kepala itu berguling ke kaki Teji dan sang santo asli. Sang santo asli berseru ngeri, ini pelindung kiri Teji. Dasar monster kurang ajar, beraninya kau membunuh pelindung kiri Teji. Hari ini, aku akan memastikan jiwamu tercerai-berai. Melihat santo asli yang mulia bergegas keluar dengan marah, lelaki setengah baya yang tampan bernama Ling tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sosok Yanik pun muncul, dicengkeram lehernya dan digenggamnya. Sang santo asli, yang baru setengah jalan, tiba-tiba berhenti, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ini, Yanik, anakku, kau, lepaskan anakku sekarang juga, atau aku akan mencabik-cabikmu. Pria parubaya yang tampan, Ling, tetap tidak tergerak, namun memandang santo asli seolah-olah dia orang bodoh. Benar saja, orang ini adalah Julian setelah dia mengubah penampilannya dan menyembunyikan auranya. Awalnya, ia berencana membawa Yanik menemui santo asli dan yang disebut utusan Teji, tetapi tanpa diduga, mereka bertemu dua makhluk di tingkat kedua Teji kecil dalam perjalanan. Dengan gerakan santai, ia membunuh satu makhluk dan menangkap yang lainnya. Dengan kekuatannya, baik banyak makhluk dalam aliansi baru ini maupun apa yang disebut formasi pelindung tidak lain hanyalah ayam tanah liat dan anjing tanah liat. Melihat Julian tetap tidak tergerak, Saint Venerable asli yang murka meraung seperti binatang buas, dasar monster yang kurang ajar, lepaskan anakku segera, kau. Sebelum dia sempat selesai berteriak, dia dihentikan lagi oleh Master Tai Chi. Monster, Julian mencibir, kalau kau berani berteriak lagi, aku akan memastikan jiwa anak monstermu tercerai-berai di tempat. Mendengar ini, sang santo asli terdiam, lalu buru-buru melambaikan tangannya, berkata, jangan. Kalau ada masalah, datanglah padaku. Jangan sakiti anakku. Berlututlah dan bicara, kata Julian dingin. Sang santo asli terkejut dan buru-buru menatap utusan Teji. Melihat utusan itu tetap diam, ia hanya bisa menahan amarah dan rasa malunya, lalu perlahan berlutut. Dan kamu, Julian mengamati Master Tai Chi itu. Bab 3299, bunuh satu, halangi satu. Terkejut,
utusan Taichi tiba-tiba mengangkat kepalanya, aku tak bisa memahami tingkat kultivasimu, tapi kau pastilah seorang ahli yang kuat, setidaknya di tingkat keempat alam ekstrim kecil. Namun, belum ada ahli alam ekstrim kecil yang muncul dari dunia asal ini. Kau pasti dewa tersebar dari alam segala langit. Kau berani turun ke alam ini tanpa izin Dewa Taiji. Kau telah melanggar hukum Taiji. Bang! Dengan suara tiba-tiba dan tajam, Julian melepaskan semburan kekuatan berwarna abu-abu, hitam, dan putih, yang seketika melemparkan utusan Taichi itu. Dengan suara keras, sang Master Taichi menghantam dinding dengan keras, menyemburkan darah dari mulutnya, wajahnya dipenuhi rasa ngeri. Pada saat ini, sang Santo asli benar-benar ketakutan. Ia tidak percaya bahwa utusan Taiji tertinggi, yang berkuasa di dunia asli, akan menemui musibah seperti itu. Siapakah sebenarnya Ling, pria setengah baya yang misterius dan tampan ini, dan seberapa mengerikankah kekuatannya? Hukum Taichi, kata Julian dengan nada meremehkan, di depanku, itu cuma tumpukan sampah. Kemarilah. Sang Master Taichi, wajahnya berkerut kaget, memegangi dadanya dan bertanya dengan ngeri, kekuatan macam apa yang kau gunakan? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Melanggar perintah. Julian baru saja mengangkat tangannya ketika Master Taichi dengan cepat muncul di hadapannya dan langsung berlutut. Melihat ini, Julian langsung merasa geli. Apa orang ini idiot dari sekte Taichi Yuan Yi? Tadi dia sok angkuh, bertingkah misterius, tapi sekarang dia benar-benar ketakutan. Namun, sikapnya sungguh di luar dugaan, membuatku merasa malu untuk membunuhnya. Utusan Taichi itu buru-buru membungkuk kepada Julian, bolehkah saya bertanya siapa Anda, senior? Mohon maaf jika saya telah menyinggung Anda. Bagaimana jika aku tidak memaafkanmu? Julian bertanya balik. Sang Master Taichi terkejut, kamu. Siapa orang ini? Julian menyentuh ujung hidungnya, begini saja, tuanmu pasti memanggilku, ayah, jika dia melihatku. Sang Master Taichi langsung murka, sombong sekali kamu. Semut, beraninya kau berteriak seperti itu padaku. Julian memotongnya dengan tegas, bicaralah, bagaimana kau ingin mati? Utusan Taiji itu menggertakkan giginya dan meraung, aku utusan khusus yang dikirim oleh Dewa Taiji. Siapapun dirimu, kau tak berhak berurusan denganku. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Julian tiba-tiba berkedip, dan dua cahaya hitam dengan cepat memenjarakannya di mata Yin yang kacau, sembari secara bersamaan memanggil bola energi jiwanya. Setelah mengumpulkan jiwa, Julian mengungkapkan ekspresi yang bermakna. Utusan Taiji ini sebenarnya berasal dari surga ke-27 dan merupakan salah satu dari 5 murid Taiji. Kekuatannya berada di tingkat keempat alam ekstrim kecil. Pantas saja dia begitu protektif terhadap Taiji terkutuk itu. Bajingan ini, meskipun manusia, benar-benar bejat. Dia menggunakan sejumlah besar roh perempuan muda dari dunia asal untuk kultivasi ganda, menyerap jiwa mereka, lalu memurnikan tubuh mereka menjadi pil untuk memberi penghargaan kepada makhluk berjasa di dunia asal. Tidak ada lagi aturan atau regulasi di sini, bahkan tidak ada batas akhirnya. Melihat ini, Gaspar berseru ngeri, ini. Senior ini, siapa sebenarnya kau? Kau seharusnya tidak memperlakukannya seperti ini. Kau sungguh pemimpin aliansi yang baru. Julian tiba-tiba menyela, kau, yang mulia Santo asli, dulunya adalah sosok yang kuat dan berpengaruh yang mendominasi wilayah dunia asal. Namun, demi posisimu sebagai pemimpin aliansi yang baru, kau bersedia membantu makhluk tak berperasaan dan jahat ini, yang melukai banyak roh perempuan muda di dunia asal. Kau bahkan menawarkan selir dan istrimu sendiri kepadanya untuk kultivasi ganda. Kau benar-benar budak dan sama sekali tidak punya hati nurani. Mendengar hal itu, mata Gaspar terbelalak lebar, bagaikan tersambar petir. Hanya dia dan Master Taichi yang tahu tentang hal-hal menjijikkan ini. Bagaimana senior misterius ini bisa tahu? Mungkinkah dia benar-benar memiliki seni pengumpulan jiwa atau membaca pikiran? Namun, detik berikutnya, Julian dengan dingin berkata kepada utusan Taichi yang dipenjara, karena kau telah melakukan begitu banyak kejahatan, maka mari kita segel kau dulu. Aku akan memutuskan cara membunuhmu setelah aku memikirkannya. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya, dan seketika kekuatan mengerikan berwarna abu-abu, hitam, dan putih menyelimuti dirinya. Di tengah jeritan dan raungan menyayat hati dari Master Taichi, dia segera disegel. Melihat hal itu, sang Santo asli tertegun dan langsung bersujud ke tanah. Ia juga takut Julian akan menggunakan jurus ini untuk melawannya. Lagi pula, ia masih sangat terikat dengan status dan kekuasaannya saat ini. Jangankan kematian, bahkan menyegelnya pun akan menjadi bencana baginya. Setelah menyegel utusan Taiji, Julian akhirnya menatap sang suci asli. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan melekatkan diri pada Taiji, kau bisa memperoleh segalanya? Mendengar hal ini, Gaspar tiba-tiba mengangkat kepalanya. Senior, mohon beri saya pencerahan. Aku tidak punya petunjuk apapun, kata Julian tenang. Aku hanya ingin bertanya satu hal, di mana Manoi? Mendengar kata-kata, Manoi, Santo asli yang mulia tampak sangat terkejut. Senior, apakah Anda datang ke sini untuk Manoi kali ini? Julian dengan tidak sabar mengucapkan, merepotkan, dan berkedip lagi. Mata Chaos Yin Yang-nya segera memancarkan dua sinar cahaya, memanggil jiwa Sein asli dan memulai pencarian. Sayangnya, ia telah menelusuri semua ingatan Gaspar, tetapi tidak menemukan jejak keberadaan Manoi. Namun, ia menemukan sesuatu yang baru. Meskipun Inge dan Naya tewas dalam pertempuran, jiwa mereka diambil oleh Santo asli, yang mengejutkan dan membuatnya senang. Jadi,
dia menggunakan tangannya yang lain untuk menarik keluar ruang jiwa Sein asli, dan mengambil jiwa Inge dan Naya dari sana, lalu menaruhnya ke dalam tangannya. Melihat dua bola energi jiwa, masing-masing hanya seukuran ibu jari, wajah Julian menjadi sangat gelap. Bagaimana Everett, putra pemberontak itu, berhasil membunuh kedua gadis itu dan menghancurkan semua yang mereka miliki. Untungnya, jiwa mereka istimewa, yang menjaga harapan terakhir mereka untuk terlahir kembali. Sang Santo asli yang mulia mengumpulkan jiwa mereka justru karena ia melihat hal ini, dengan jelas bermaksud untuk memberikannya kepada utusan Taiji yang kejam ini pada waktu yang tepat. Memikirkan hal ini, Julian tiba-tiba mengirimkan suaranya kepada roh lonceng, aku akan memberimu jiwa mereka untuk dipelihara terlebih dahulu. Saat kita sampai di gurun, aku akan membangun kembali tubuh mereka. Roh lonceng bersenandung tanda setuju, lalu melanjutkan, belumkah kau putuskan apa yang akan kau lakukan terhadap dua potong sampah ini? Julian menghela napas dan mengangguk, kita bisa saja membunuhnya, tapi menurutku itu tidak sepadan. Aku tahu, roh lonceng mengirimkan suaranya. Menurutmu, apakah setelah Sein asli terbunuh, berbagai kekuatan di aliansi baru pasti akan terlibat dalam perselisihan internal, atau justru berpihak pada Justice League, yang pada akhirnya akan menguntungkan Albert dan Everett? Julian mengangguk, dunia asal saat ini telah membentuk keseimbangan kekuatan tiga arah. Bahkan jika Taiji sendiri tahu tentang situasi ini, dia tidak akan berani gegabah melanggar hukum Dao Agung. Yang paling kubutuhkan saat ini adalah waktu. Setidaknya kita perlu menemukan cukup material untuk menciptakan ruang alien yang mirip dengan Taisu Grand Array atau Wastelen. Kalau tidak, solusi radikal kita tidak akan bisa diselesaikan. Kalau begitu, bunuh yang satu untuk mengintimidasi yang lain. Roh lonceng mengingatkan, aku juga melihat jiwa Patua asli tadi. Dia orang yang ambisius dengan hasrat yang sangat besar akan kekuasaan. Sebenarnya, dia mungkin tidak mau menjadi budak Taichi, tapi dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Mendengar ini, Julian menyipitkan matanya, maksudmu, aku akan mengendalikan Sein asli dan aliansi baru setelah membunuh utusan Taiji. Bab 3300, Hasutan. Roh lonceng berseru kaget, ide yang jauh lebih bagus. Kurasa itu bisa dilakukan. Tidak cukup teliti. Julian menyampaikan suaranya, saat ini aku berada dalam bayang-bayang, dan tidak banyak orang yang tahu identitas asliku. Kita perlu memanfaatkan ini untuk menyembunyikan mereka, dan bahkan Taiji pun akan bingung. Mendengar ini, roh lonceng tetap diam. Julian berkata dengan tenang, kita perlu memanfaatkan identitas utusan Taichi ini untuk melancarkan operasi besar antara aliansi baru dan Liga Keadilan, idealnya membuat mereka bertarung sampai mati. Hanya dengan cara ini kita bisa semakin melemahkan kekuatan Taichi di dunia asli, mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk aliansi hidup dan mati, dan mengulur lebih banyak waktu untukku. Saat Taiji sadar kembali, dia tidak akan pernah menduga bahwa kitalah yang bertanggung jawab. Semua ini akan disalahkan pada utusan Taiji yang kutiru. Di saat yang sama, kita telah benar-benar menyinggung Santo Taiji asli dan berbagai kekuatan aliansi baru. Akankah mereka masih berani setia padanya? Mendengar ini, roh lonceng tertawa terbahak-bahak, tuanku, kelicikanmu akan membuat Yuan Yi gila, tetapi aku menyukainya dan mendukungmu. Setelah berdiskusi dengan roh lonceng, Julian mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan abu-abu, hitam, dan putih untuk langsung menghapus ingatan asli Saint Venerable saat melihatnya tadi. Kemudian, ia menggunakan mutiara jiwa penyembunyian asli, berbalik, dan berubah wujud menjadi utusan Taichi. Setelah membandingkannya dengan utusan Taichi asli yang tersegel, Julian merasa sangat puas. Kemudian, dengan lambaian tangannya yang lain, dia mengambil Taiji Messenger yang tersegel ke dalam lonceng asal asli dan menyerahkannya kepada roh lonceng untuk ditekan. Dia juga untuk sementara mengambil kembali Yannick yang telah dipenjara oleh teknik penangkapan jiwa. Setelah melakukan semua ini, Julian tersenyum misterius, pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Sembari berbicara, dia berkedip dan segera menarik kekuatan mata Kelshin yang telah memenjarakan Santo asli. Dalam sekejap, sang Santo asli terbangun sekali lagi saat cahaya hitam menyambar dan bola energi jiwa segera diambil ke dalam tubuh fisiknya. Dia menatap sekelilingnya dengan pandangan kosong, lalu menatap tajam ke arah Julian yang telah menampakkan diri sebagai Master Taichi. Dengan pipinya berkedut, dia bertanya, ya Tuhan, apa? Apa yang baru saja terjadi padaku? Aku telah memenjarakanmu, kata Julian dengan tenang. Penjara, kurungan. Sang Santo asli terkejut, mengapa? Karena kau begitu ingin menyelamatkan putramu, kau hampir terjerumus ke dalam jalan setan. Julian berbalik dengan tangan di belakang punggungnya, aku juga takut kau akan menyebabkan bencana besar. Sang Santo asli gemetar dan buru-buru berlutut sambil berdebum, Tuhan, tolong selamatkan anakku, demi semua hal yang telah kulakukan untukmu. Cukup, Julian tiba-tiba memotongnya dengan tegas, saya baru saja menggunakan indera ketuhanan saya untuk menyelidiki, dan saya tahu situasinya secara umum, tetapi saya benar-benar tidak dapat membantu Anda. Saya khawatir Anda tidak memiliki keberanian untuk menyelamatkan putra Anda. Mendengar hal ini, Sang Santo asli tiba-tiba mengangkat kepalanya, Tuhan, apa? Apa artinya ini? Karena hubungan kita baik, aku akan jujur. Julian mendesah pelan, fenomena aneh yang mendominasi dunia asal bukanlah ulah dao surgawi yang gelap, melainkan tindakan yang disengaja dari makhluk kuat di dunia asal. Makhluk-makhluk kuat dari dunia asal. Sang Santo asli langsung menyerah, tiba-tiba berdiri dan bertanya, Dewa tertinggi, di seluruh dunia asal, selain sisa-sisa Skynet dan Wastelen, siapa lagi yang berani menyentuh kita? Julian menggelengkan kepalanya tak berdaya,
lalu berbalik lagi dengan tangan di belakang punggungnya, berpura-pura diam. Melihat tindakan Julian, Gaspar tiba-tiba menyadari, apakah itu Liga Keadilan, Albert, Everett, atau Everett terkutuk itu. Julian terkekeh dalam hati, namun tetap diam di permukaan. Yang Mulia Suci Asli menjadi sangat cemas dan segera menghampiri Julian, Dewa Tertinggi. Anda adalah utusan khusus Yang Mulia Dewa Taiji, apakah Anda masih takut pada mereka? Julian, yang menyamar sebagai Master Tai Chi, mendengus dingin, semut biasa, apa aku harus takut pada mereka? Tapi, aku mengerti. Sang Santo Asli mengerutkan kening. Kau tidak ingin menyinggung utusan Taiji yang ditempatkan di Liga Keadilan, Daosin. Dia bukan apa-apa. Julian, yang menyamar sebagai utusan Taiji, berkata dengan dingin, aku sudah lama ingin berurusan dengannya, tetapi jika kita berperang dengan mereka, aku khawatir akan sulit menjelaskannya kepada Taiji. Dewa Taiji yang mulia. Ya Tuhan, apa susahnya menjelaskan ini? Kata Santo Asli dengan marah. Hukum dunia asal adalah hukum yang paling kuat untuk bertahan hidup, dan kekuatan adalah yang terpenting. Lagi pula, mereka yang mengambil langkah pertama. Dengan satu gerakan, mereka menaklukkan salah satu dunia asal agung yang dominan di aliansi baru kita dan puluhan dunia asal kecil, serta menculik ratusan miliar elit dari surga luar, gerbang absolut, dan dinasti abadi kita. Mereka yang memulai semua ini. Bahkan jika kasusnya sampai ke Dewa Taiji, kita benar. Julian melirik ke arah Saint Venerable Asli, yang dengan penuh semangat menghasut orang banyak, dan menganggapnya lucu. Selanjutnya, pikulah mereka dengan lebih intens, dan akan lebih baik jika melepaskan semua ambisi yang tersembunyi di dalam diri Anda, itu sebenarnya akan menyelamatkan Anda dari masalah. Melihat Julian yang menyamar sebagai utusan Tai Chi tetap tidak tergerak, Sang Suci Asli tiba-tiba berlutut sambil mengeluarkan suara gedebuk. Yang mulia, hubungan kita sangat dekat, jadi saya akan menyampaikan sesuatu secara tertutup. Saya harap Anda tidak tersinggung. Julian berkata, oh, lalu dengan lambaian tangannya, penghalang kedap suara menyelimuti mereka berdua. Melihat hal ini, Sang Suci Asli langsung menangkap secercah harapan dan buru-buru berkata, Dewa Agung, engkau tidak hanya berbakat dan bijaksana, tetapi juga kuat. Engkau juga murid tertutup Dewa Taiji, dan sangat dihargai. Itulah sebabnya Dewa Taiji mengirimmu ke alam semua surga untuk memimpin aliansi baru kita. Ini menunjukkan betapa tingginya harapan yang kau miliki. Meskipun saya belum pernah ke alam semua surga, saya pernah mendengar beberapa rumor. Posisi Yin Yi di bawah Dewa Taiji saat ini belum diputuskan. Mungkinkah Dewa Taiji masih ragu-ragu? Mendengar ini, Julian, yang menyamar sebagai Master Tai Chi, tak dapat menahan diri untuk mendesis, maksudmu, posisi ini kemungkinan besar akan menjadi milikku. Itu mungkin bergantung pada kinerja Dewa Tertinggi. Kata Santo Asli, kata demi kata, kau telah memberikan kontribusi besar dengan mengepung iblis dan monster yang memasuki dunia asal dan tanah terlantar jaring surgawi. Kau telah memberikan kontribusi besar, dan Daosin juga telah memberikan kontribusi besar, tetapi hanya ada satu posisi Yin Yi. Sambil berbicara, Sang Santo Asli kembali menatap Julian, yang menyamar sebagai utusan Tai Chi, dan berkata, saat ini, para iblis di Skynet dan Wastelen hampir tak berdaya. Akan sulit bagi mereka untuk memulihkan kekuatan dan bangkit kembali dalam waktu singkat. Selama bertahun-tahun ini, apakah Tuhan Yang Maha Esa benar-benar bermaksud menjalani kehidupan yang begitu damai tanpa mencapai apapun? Bersambung.